أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jagalah nikmat-nikmat yang besar ini dengan cara memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah tertipu dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kelebihan dunia namun mereka tidak beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melihat kepada orang-orang yang tidak beriman, yang mana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kita tidak boleh iri. Apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka terima daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga keislaman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di atas agama Islam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat beliau, untuk para istri beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-54, Al-Kabiratul Rabi'atu wal Khamsun, dosa besar yang ke-54. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih, Al-Abdul Abiqu wa nahwuh, hamba yang durhaka kepada tuannya dan yang semisalnya. Maksud durhaka di sini adalah al-harib min malikih, dia kabur dari tuannya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, perbudakan
Di awal-awal keislaman itu ada. Di awal-awal keislaman itu ada yang namanya perbudakan. Jadi budak ini statusnya adalah setengah orang merdeka, dan dia layaknya barang yang diperjualbelikan dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Sesuai dengan keinginan pemiliknya. Maka ketika seorang budak lari dari tuan atau majikannya, maka budak tersebut telah terjatuh ke dalam dosa besar. Kemudian al-Imam mengatakan wa nahwuh, dan yang semisalnya. Maksudnya di sini adalah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti anak yang lari dari kedua orang tuanya. Ya, dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullahu taala, mithlu al-waladul haribu min abi, seperti anak yang lari dari bapaknya. Wa man tafallata min ashabil huquqi alaihi, dan orang-orang yang lari dari orang-orang yang memiliki hak atasnya, seperti misal seorang suami yang meninggalkan istrinya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau seorang karyawan yang tidak menunaikan hak atasannya. Kemudian dikatakan wa qabalaha bin nukrani wal isaah, dia membalas orang yang berbuat baik kepada dirinya dengan keburukan, maka ini termasuk dosa besar. Maka ada pepatah kita mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, artinya apa? Ya, perbuatan baik dibalas dengan perbuatan yang buruk. Di dalam agama Islam tidak boleh. Maka dikatakan kama balawna ala ba'din man ahsanna ilaih, sebagaimana kita diuji, kita sudah berbuat baik kepada orang, namun orang itu berbuat buruk kepada kita. Maka orang yang berbuat buruk kepada orang yang telah pernah berbuat baik kepada dirinya, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar. Seperti misalnya dikatakan wa rabbainahu wa 'allamnah, seperti misalnya murid sudah dididik oleh guru, sudah pandai, ya, setelah pandai kemudian dia tidaklah menunaikan hak gurunya. Begitupun anak kecil dibesarkan, diberikan nafkah, berikan makanan, kemudian dicarikan pendidikan. Setelah besar dan mapan, dia tinggalkan orang tuanya, maka tidak boleh, termasuk dosa besar. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun." Apabila seorang budak kabur dari tuannya, maka tidaklah diterima darinya salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Iman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, budak yang lari dari tuannya, maka salat budak tersebut tidak diterima. Maka dikiaskan dari apa-apa yang kita sebutkan tadi. Berarti seorang anak yang lari dari bapaknya, maka salatnya tidak diterima. Seorang karyawan yang tidak menunaikan atau belum lagi sempurna dia menunaikan hak atasannya, maka dia tidak diterima salatnya. Tidak diterima salatnya. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan ya atau maksud daripada tidak diterimanya salat di sini, wa adamu qabulis salah la yastalzim minhu qada'uha aw adamu suqutiha min adh-dhimmah.
tidak diterimanya salat bukan berarti dia tidak wajib salat, atau bukan berarti dia boleh meninggalkan salat. Sebagian orang misal ketika dia dengar hadis ini, dia mengatakan kalau seperti itu maka saya tidak salat, percuma saya salat. Kenapa? Toh ternyata salat saya juga tidak diterima. Maka dikatakan oleh para ulama kita, ini adalah bentuk ancaman yang Allah atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang-orang yang tidak menunaikan hak orang lain. Bukan berarti dia boleh meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat maka dosanya bertambah. Sedangkan dia salat saja salatnya tidak diterima, artinya apa? Zimmah, dirinya terbebas dari kewajiban, namun salat yang dikerjakan tidak diterima, kan rugi. Salat 5 waktu yang dia kerjakan tidak diterima. Maknanya apa? Maknanya dia wajib salat, ketika dia salat dia tidak mendapatkan pahala. Dosa salat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi adalah hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma 'abdin abiqa faqad bari'at minhu dhimmah. Budak mana saja yang kabur dari tuannya atau melarikan diri dari tuannya, maka sungguh telah terbebaskan dirinya. Maknanya di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dia terjerumus kepada hal yang bisa menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam. Ini dosa besar. Imam Muslim mengeluarkan kitab ini atau hadis ini di dalam bab tasmiyatul abdil abiq kafira, penamaan hamba yang lari dari tuannya dengan penamaan kafir, kufur. Ini menandakan bahwasanya perbuatan ini adalah merupakan dosa besar. Kemudian warawa Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalu Allahu lahum salatan wa la tas'udu lahum hasanatun wa la tas'adu lahum hasanatun. Al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalih wal mar'atu as-sakhitu 'alayha zawjuha hatta yarda was-sakranu hatta yashu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 3 orang yang Allah tidak terima salat mereka. Ada 3 orang yang Allah tidak terima salat mereka dan tidak terangkat kebaikan mereka ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala kebaikan yang dia lakukan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai apa-apa. Yang pertama adalah al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalih. Seorang budak hamba sahaya yang kabur dari tuannya, segala kebaikan yang dia kerjakan tidak terangkat ke langit sampai dia kembali kepada tuannya, Kemudian yang kedua adalah al-mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Seorang wanita yang suaminya murka kepadanya, segala amal ibadah, amal kebaikan yang dikerjakan wanita tersebut tidaklah diterima oleh Allah
dan tidak terangkat kebaikan tersebut ke langit hatta yarda, sampai suaminya ridha, sampai suaminya ridha. Kemudian yang ketiga adalah wasakranu hatta yashwa, orang yang mabuk sampai dia tersadar, orang yang mabuk sampai dia tersadar. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, alangkah meruginya seseorang ketika dia bersusah payah melakukan amalan, dia sangka amalan itu akan menambah perbendaharaannya di akhirat, namun ternyata apa yang dia kerjakan tidak bernilai, dikarenakan dia tidak menunaikan hak orang yang mestinya dia harus tunaikan. Seorang budak, apa hak tuannya? Taat kepada tuannya. Apa yang diperintahkan tuannya hendaknya dia ikuti selama tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang budak adalah milik tuannya. Apa yang tuannya inginkan maka dia kerjakan. Seorang istri, maka dia harus menunaikan hak suaminya. Dan orang yang mabuk tidak diterima salatnya sampai dia sadar. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka hal-hal yang seperti ini hendaknya setiap kita memperhatikan. Jangan kita sangka amalan kita sudah banyak, ternyata tidak ada yang tembus langit amalan itu, semuanya tertolak. Alangkah meruginya kita. Kemudian yang berikutnya dikatakan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man tawalla ghaira mawalih. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mengambil budak yang bukan miliknya. Ya, man tawalla ghaira mawalih. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat. Sebagaimana kita katakan tadi Bapak dan Ibu, budak adalah milik tuannya. Sebagian kita mungkin heran, Ustadz, apa lagi guna kita belajar tentang hal ini? Apakah akan ada nanti perbudakan di masa yang akan datang? Kita katakan ada. Sekarang tidak ada perbudakan, tapi datang masanya nanti terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, sehingga terkalahkan mereka, dan ya di antara mereka bisa dijadikan sebagai budak, baik laki-laki maupun perempuannya. Tapi kalau di zaman kita sekarang belum ada. Jadi para ulama kita memasukkan, kalau seandainya kita baca kitab-kitab fikih Bapak dan Ibu, maka mesti di dalam kitab-kitab tersebut dibahas tentang perbudakan. Dibahas tentang apa? Perbudakan. Bukan Islam mau adanya perbudakan. Islam tidak mau adanya perbudakan. Buktinya apa? Tidaklah ada pelanggaran dalam agama kita, melainkan di antara bentuk kafarahnya adalah memerdekakan budak. Orang bersumpah, melanggar sumpah, merdekakan budak. Ya. Kemudian membunuh, merdekakan budak. Kemudian membayar kafarah bagi suami istri yang melanggar di bulan Ramadan, merdekakan budak. Ini menunjukkan bahwasanya Islam yang menghapus perbudakan, tapi akan datang masanya nanti perbudakan itu akan ada kembali. Kapan? Ketika terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, bukan orang Islam dengan orang Islam. Paham? Bukan orang Islam dengan orang Islam. Kalau orang Islam dengan orang Islam, maka tidak halal perbudakannya, tidak boleh. Menjadikan seorang muslim itu budak, tidak boleh. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, hadis Fadalah ibn Ubaid secara marfu', dikatakan
thalathatun la tus'alu anhum. 3 orang yang tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Maksudnya di sini apa? Fa innaka la tastati'u an ta'rifa ma hum 'alaihi min su'il hal wa qubhil ma'al. Engkau tidak mampu lagi atau engkau tidak bisa lagi mengetahui bagaimana buruknya keadaan mereka. Bagaimana buruknya keadaan mereka, bagaimana buruknya kesudahan dari urusan mereka. Yang pertama adalah rajulun faraqal jama'ata wa 'asa imamahu wa mata 'asiya. Yang pertama adalah seorang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan dia membangkang terhadap imamnya, pemimpinnya, dan dia meninggal di atas hal tersebut. Nah, jamaah di sini bukan jamaah kelompok maknanya. Ya, nanti jangan salah dimaknai pula dengan mengatakan kalau ndak ikut jamaah kami. Nah, ndak itu maknanya. Maknanya di sini kaum muslimin. Seseorang yang menyendiri, ya, yang menyelisihi jamaah kaum muslimin. Artinya apa? Ketika ada pemimpin kaum muslimin yang telah disepakati, kemudian ada segelintir orang tidak mau mengakui hal tersebut, berarti dia telah menyelisih kaum muslimin. Dia membangkang kepada pemimpin tersebut dan mati di atas pembangkangan itu, maka tidak perlu lagi ditanyakan keadaan mereka. Kenapa? Karena buruknya apa yang mereka yakini dan buruknya kesudahan dari urusan mereka. Kemudian yang kedua adalah wa abdun abi qasamat, seorang budak yang lari dari tuannya kemudian dia meninggal. Kemudian yang ketiga adalah wa imra'atun ghaba anha zawjuha wa qad kafaha al-mu'natu fatabarrajat, seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya dan suaminya telah memberikan kecukupan nafkah. Fatabarrajat, namun wanita ini dia bersolek, menghias diri ketika keluar rumah. Maka ini tidak perlu ditanyakan lagi keadaan mereka, tidak perlu lagi ditanyakan bagaimana buruknya keadaan mereka. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini fahamlah kita bahwasanya, syukran Pak, jazakallah. Dari sini fahamlah kita bahwasanya seorang budak atau seorang anak, seorang istri, seorang karyawan ketika tidak menunaikan hak, ya, kalau budak majikannya, kalau istri suaminya, kalau karyawan atasannya, anak orang tuanya, maka orang-orang seperti ini terjerumus ke dalam dosa besar. Kalau seandainya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, seseorang ditanyakan tentang sesuatu yang buruk, tidak ada lagi bagaimana cara mensifati sesuatu yang buruk itu. Anak dikatakan di orang awak, jangan ditanya ba buruknya, tidak bisa disampaikan. Seperti itu kan? Jangan ditanya ba buruknya, tidak adonan bisa sifat, ya, yang pas untuk mensifatinya. Itu memang sudah buruk sekali. Maka Nabi mengatakan apa? Tidak perlu lagi ditanyakan. Maknanya apa? Sudah buruk sekali ini akibat daripada perbuatan seperti ini. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selesai dosa besar yang ke-54. Dosa besar yang ke-54. Baik. Maka kita tekankan, kalau seandainya sekarang belum ada lagi zaman perbudakan, maka kita tekankan, ya, kepada siapa saja yang yang harus menunaikan hak orang lain, maka tunaikan. Karena sebagian kita menganggap hal ini sepele, Pak. Seorang suami sudah sekian lama tidak kasih nafkah ke istri, ini dosa besar. Dia sibuk misalnya, kemudian dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau sebagian lagi sibuk ibadah,
sebagian lagi sibuk belajar sehingga apa, anak istri di rumah tidak ada nafkah, sampai istrinya yang mencari nafkah. Ini kan dosa. Mestinya apa? Kewajiban nafkah itu adalah kewajiban suami. Nah, maka suami seperti ini terjerumus ke dalam dosa besar. Kita pun sebagai, misalnya kita sebagai bawahan, kita sebagai karyawan, maka tunaikan hak atasan, tunaikan. Kemudian anak dengan orang tua, nah, maka tunaikan hak orang tua kita. Kalau seandainya kita ada kelapan rezeki, maka berikan orang tua, berikan orang tua. Kalau seandainya kita ada kelapan rezeki, namun kalau seandainya kita pas-pasan juga hanya cukup untuk anak istri, maka jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar yang ke-55, man dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih ini adalah ibadah, ya. Ketika sesembelihan itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka berarti orang ini telah terjatuh kepada kesyirikan, telah terjatuh kepada kesyirikan. Maka dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi menyembelih untuk selain Allah ke dalam dosa besar. Contoh misalnya seseorang menyembelih dengan menyebutkan, ya, dengan nama Syekh Fulan, ya, atau kambing ini diperuntukkan untuk tuanku Fulan, maka ini dosa besar, ya, dosa besar. Maka ini sering terjadi Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah. Sebagian orang membangun rumah, apa yang mereka lakukan? Darahi dulu pondasi, ya. Kemarin ada salah seorang bapak mengatakan seperti ini, Pak Ustadz, kok ndak didarahi Ustadz? Ndak lo niu tukang bakarajo, takui pula mereka karajo Ustadz. Ndak dapat makan ayam Pak. Aku lah itu ndak masalah, ya. Cuma kalau biasanya Pak, orang mendarahi pondasi itu mesti ada keyakinan. Kalau ditanya secara jujur, ditanya kemudian mereka jawab dengan jujur, mesti mereka meyakini itu. Kalau seandainya tidak, ya kenapa merasa khawatir kalau seandainya tidak didarahi, ya. Takui beko digaduh dek panunggu tanah, ya. Taib. Maka ini di masyarakat kita ini masih dianggap hal yang biasa, padahal dosa besar. Berarti kan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-An'am ayat 121, Allah mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, sesungguhnya itu adalah fisqun, sesuatu kefasikan, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang. Maka sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah tidak halal dagingnya, tidak halal dagingnya. Seorang misalnya dia menyembelih untuk jin, tidak boleh dimakan, haram makan sesembelihan itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, tidak boleh. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan hadisnya adalah hadis yang hasan, bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu berkata, ya Hani, madza yaqulun nas, wahai Hani, apa yang dikatakan oleh manusia, apa yang dikatakan oleh
manusia. Qala yadda'una anna 'indaka 'ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudhiruh. Mereka, ini manusia, mengklaim atau mereka menuduh bahwasanya engkau punya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak engkau tampakkan, Fastakhraja sahifatan min sayfihi fiha. Maka dia keluarkanlah secari kertas, lembaran dari pedangnya, yang mana di dalamnya itu tertuliskan, hadza ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa man tawalla ghaira mawalih, dan seseorang yang menisbatkan dirinya bukan kepada tuannya. Wa la'anallahu al-'aqali walidayh, dan Allah pun melaknat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa la'anallahu muntaqisa manaril ard, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengurangi batas tanah, mengubah patok tanah. Ini dilaknat. Berarti dosa-dosa ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena berhak mendapatkan laknat, Di antaranya tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya kita buka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah kitab akidah, maka di sini akan diperinci. Sembelihan itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sembelihan untuk dimakan. Maka di sini niatnya niat untuk makan, namun tetap harus membaca bismillah, harus membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sembelihan yang kedua adalah bentuknya ibadah, seperti kurban, seperti akikah, seperti sembelihan nazar. Ya, maka ini adalah sembelihan ibadah. Memang harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah seandainya sembelihan ibadah ini diperuntukkan kepada selain Allah, maka ini termasuk daripada kesyirikan, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bukan seberapa kecil sembelihan itu, tapi kepada siapa dia peruntukkan. Hadis yang cukup populer, ya, dengan dikenal dengan hadis Az-Zubab, dan hadis lalat. Bagaimana seseorang bisa masuk surga dikarenakan lalat, dan bisa masuk neraka dikarenakan seekor lalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya ada, ya, seseorang dari kalangan umat terdahulu, dia melewati kampung. Kemudian penduduk kampung atau pemimpin kampung itu mengatakan tidak boleh lewat kecuali mempersembahkan sesembelihan untuk berhala kami. Untuk apa? Berhala kami. Kemudian si laki-laki mengatakan tidak ada yang disembelih, tidak ada yang mau dikorbankan. Maka pemimpin kampung itu mengatakan, ya, pemimpin kampung itu mengatakan, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Maka disembelih dan dia pun bebas dari atau bisa melewati kampung tersebut, dan dia masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menyembelih seekor lalat untuk berhala. Adapun lelaki yang lain, dia melewati kampung itu dan dia
diminta hal yang sama, dia mengatakan tidak ada. Kemudian seekor lalat, walau dzubabah, walaupun seekor lalat tidak akan diberikan untuk berhala. Maka akhirnya dia bunuh, dan dengan itu dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan seberapa kecilnya, tapi untuk siapa sembelihan itu diberikan. Untuk siapa sembelihan itu diberikan. Kalau diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai pahala. Kalau seandainya diberikan untuk selain Allah, maka ini termasuk dosa besar. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar yang ke-56. Sebagian kita atau sebagian masyarakat kita menganggap ini adalah tradisi, Pak. Ya. Menganggap ini adalah tradisi. Maka kita katakan tradisi dalam agama kita itu bisa berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi di agama kita atau tradisi itu bisa berlaku dalam agama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau seandainya tradisi itu menyelisih syariat, maka tidak boleh melakukan tradisi tersebut, tidak boleh. Ya, kan banyak agama masyarakat kita berdalihkan dengan apa? Ini adalah tradisi, ya. Ini sudah turun temurun. Ini kearifan lokal, kata mereka. Kita katakan kalau seandainya bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh seseorang melakukan tradisi tersebut. Ya, tidak boleh. Kalau seandainya sesuai dengan syariat, maka silakan. Ya, kalau sesuai dengan syariat, maka boleh. Bahkan harus. Kalau seandainya sesuai dengan syariat, harus. Ya. Sudah adzan, Pak? Belum. Baik. Dosa besar yang ke-56. Man ghayyara manaral ardi. Merubah patok tanah. Merubah patok tanah. Sering terjadi, Pak? Sering terjadi. Bukan hanya sejengkal, orang kadang-kadang ngambil tanah orang lain itu sekian meter, ya, dirubah. Atau kalau seandainya kita beladang pematang itu apa namanya, digali taruh, sehingga apa? Sehingga makan tanah orang. Ada beberapa kejadian, Pak. Memang Allahul musta'an. Kadang-kadang memang tanah itu milik dia, cuma tidak ada sertifikat. Memang tanah itu milik dia. Kan tanah itu ya dikatakan seorang sebagai pemilik tanah kalau memang dia yang memiliki, bukan karena sertifikat. Bukan karena sertifikat. Sertifikat itu kan baru datang sekarang saja. Ya, baru datang sekarang saja. Nah, sebagian orang sangat mudah dia mengambil tanah orang lain kalau seandainya dia memiliki uang yang banyak. Dia buatkan sertifikat, akhirnya apa? Yang mestinya tanah milik si A, gampang saja dia ambil dengan cara apa? Dia urus sertifikat tanah, akhirnya dia yang menjadi pemilik tanah. Ini dosa besar. Dosa besar. Ya, atau seseorang buat jalan. Dia buat jalan, Pak. Kemudian dia ambil tanah orang tanpa seizin pemilik tanah. Dosa besar, tidak boleh. Dosa besar. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Terjadi, Pak. Beberapa kasus kita di bawah itu tanah awalnya 4.000. Setelah diukur ulang oleh BPN, ya, ternyata berkurang sekian puluh meter persegi. Berkurang. Maka masyarakat kita apa? Nyumbali tanahnya patok langsung. Patoknya beton ke bawah, pancang. Apa sebab tuh? Karena khawatir tidak dipatok beton nanti berkurang lagi tanah. Nah, seketek demi seketek akhirnya apa? Banyak juga hilangnya. Bahkan sebagian
petani itu sudah kapok mungkin pematangnya dikiki tadi, akhirnya beton pematang tadi. Nyebeton pematang. Apa sebab? Ya karena masyarakat kita tidak jujur. Sebagian orang menganggap biasa, kabar apa nanyo, sajangka tanah dia ambil. Besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Belum? Kalau sudah ingatkan ya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah hadis Ali yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah patok tanah. Allah melaknat. Berarti apa? Tanah yang diambil tidak akan pernah berkah. Atau bahkan tanah yang sejengkal diambil itu bisa merusak seluruh tanah yang dia miliki. Kenapa? Karena Allah sudah melaknatnya. Allah cabut keberkahan dari dirinya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumin alqah, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah itu nanti insyaallah taala kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dosa besar yang ke-56, man ghayyara manaral ardi, orang yang merubah patok tanah. Dalil yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah patok tanah. La'anallahu man kamahal a'ma 'anis sabil. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. La'anallahu man sabba walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah Ta'ala melaknat siapa saja yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa dosa yang menyebabkan laknat atau beberapa dosa yang menyebabkan seseorang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari keberkahan. Yang pertama adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan ini telah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah orang yang merubah patok tanah. Maka kita katakan tadi Bapak dan Ibu, jangan sampai dikarenakan tanah 1 meter hilang keberkahan seluruh tanah yang dimiliki. Kemudian diantara orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Kalau seandainya ada orang buta bertanya arah, maka tunjukkan yang benar. Jangan dipermainkan, jangan disesatkan, ya, jangan ditunjukkan jalan yang salah. Kemudian Allah juga melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya, dan ini sudah berlalu pembahasan kita. Bagaimana bentuk mencela kedua orang tua? Ini mencela orang tua orang lain sehingga orang lain tersebut mencela orang tua kita. Oke, ini terlarang dalam agama kita.
Kemudian di antara perbuatan yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan atau melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual dan lesbian. Maka ini sumber ya laknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain ada penambahan la'anallahu man waqa'a ala bahimah. Allah melaknat orang yang menzinai hewan. Allah melaknat orang yang menzinai hewan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar yang ke-57. Ini kita bahas ya, kita bahas sedikit, setelah itu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Karena cukup banyak dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Adalah sabbu akabiris sahabah, mencela para sahabat. Mencela para sahabat. Yang maksud sahabat di sini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabbu akabiris sahabah, mencela sahabat-sahabat senior, masuk tidak boleh, termasuk dosa besar. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Maka ini didefinisikan oleh para ahli hadis. Yang dimaksud dengan sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanan tersebut. Ya, yang berjumpa dengan Nabi berarti kalau dia semasa dengan Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi tidak disebut sahabat. Syaratnya apa? Harus berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat kedua harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia tidak beriman kepada Nabi, maka tidak dinamakan dengan sahabat. Seperti siapa? Seperti ya orang-orang kafir Quraisy yang mati di atas kesyirikan. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Abu Talib. Maka ini tidak disebut mereka sebagai sahabat. Syaratnya harus beriman, kemudian harus meninggal di atas keimanan. Nah, kalau seandainya di zaman Nabi beriman, kemudian setelah Nabi meninggal murtad, keluar dari agama Islam, maka ini juga tidak disebut sebagai para sahabat. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa saja yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan dengan mereka. Artinya apa? Siapa saja yang memusuhi wali Allah, maka Allah akan memeranginya. Nah, kalau ditanya siapa wali Allah pertama kali setelah para nabi dan rasul, adalah para sahabat. Ya, jadi wali Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka siapa saja yang membenci para sahabat, Allah murka kepadanya. Siapa saja yang memusuhi para sahabat, maka Allah akan memeranginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi yang jiwa Muhammad ada, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas, dia infakkan emas sebesar gunung Uhud, maka
emas yang sebesar gunung Uhud itu tidaklah bisa menandingi 1 mud atau setengah mud yang mereka berikan. Kalau seandainya kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan di jalan Allah ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian para sahabat menginfakkan 1 mud, ya, 1 mud diinfakkan, maka tidaklah emas sebesar gunung Uhud itu sebanding dengan 1 mud mereka, tidak pula setengahnya. Ini menandakan apa? Sebesar apapun sedekah kita, sebanyak apapun amalan kita, tidak akan bisa menandingi, tidak akan bisa menandingi amalan dan keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka jangan pernah mencela mereka, ya, jangan pernah mencela mereka. Maka Nabi katakan jangan pernah cela mereka. Kenapa? Karena kalau kalian infak sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan sampai, ya, walaupun tidak akan sebanding walaupun dengan setengah mud mereka. Dalam artian apa? Siapa yang pernah infak emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Tapi kalau seandainya ada orang berinfak, ya, emas sebesar gunung Talang ini, kemudian dia celah sahabat Nabi, belum lagi emas itu belum lagi emas sebesar gunung Talang itu menandingi setengah mud mereka. Bagaimana apa yang ingin kita infakkan? Emas setelapak tangan ini belum lagi kita infakkan, kemudian berani pula mencela para sahabat. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang menuduh sebagian sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Mohon maaf Pak, di sebagian sekolah Islam, ya, di sejarah SKI, sejarah kebudayaan Islam, itu dituduhkan Utsman bin Affan KKN. Ya, dituduh Utsman bin Affan KKN. Oh, Utsman bin Affan seperti ini, lebih mendahulukan keluarga apa segala. Dituduhkan seperti itu. Dusta. Enggak boleh menuduh para sahabat dengan tuduhan seperti ini. Nah, siapa yang memasukkan? Ya, orang-orang yang membenci para sahabat, dimasukkanlah. Muawiyah seperti ini, Utsman bin Affan seperti ini, Abu Bakar seperti ini, Umar seperti ini. Maka mereka layaknya menginginkan umat Islam ini jauh daripada sumber-sumber keislaman, ya. Caranya untuk merusak Islam itu gampang. Buat umat membenci para sahabat, sehingga apa? Sehingga ketika mereka telah membenci para sahabat, segala riwayat yang datang dari mereka itu akan ditolak. Itu cara merusak Islam. Karena Islam ini sampai kepada kita itu melalui siapa? Para sahabat. Kalau seandainya para sahabat semuanya diam, tidak meriwayatkan hadis, tidak menyampaikan ilmu, tentu Islam tidak sampai kepada kita. Nah, caranya bagaimana umat ini rusak generasi awal mereka? Tuduh atau berikan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada generasi awal umat Islam, sehingga umat tidak percaya lagi kepada para sahabat. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah kita ikut andil dalam mencela para sahabat. Gak boleh. Ya, kalau ada orang memburuk-burukkan Muawiyah, maka tepis, Muawiyah itu sahabat Nabi, dia dijamin masuk surga. Anda yang mencela, apa untungnya? Dapat pahala kita mencela mereka, atau masuk surga juga kita kalau mencela para sahabat? Tidak ada untung. Maka Nabi SAW mengatakan, idza dzukira ashabi faamsiku, kata Nabi, kalau disampaikan kepada kalian keburukan-keburukan sahabatku, maka tahan diri, ya, jangan ikut pula menambah-nambah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena ada sebagian orang menyangka para sahabat ini biasa saja, sama dengan kita, manusia seperti kita. Iya, mereka manusia seperti kita, akan tapi mereka sudah ada cap surga, ada stempel. Kita sudah ada stempel surga? Belum.
Beda kita dengan para sahabat. Sahabat itu ada stempel surga bagi mereka. Bahkan dikatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, bahwasanya seluruh para sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan, lebih kurang jumlah mereka 1400, itu mereka semuanya dijamin masuk surga. Kemudian belum lagi orang-orang yang mengikuti perang Badar, semua mereka dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman dijamin masuk surga. Nah, sekarang dituduh Abu Bakar merebut kekuasaan yang mestinya untuk Ali, yang mestinya Ali menjadi pemimpin setelah Nabi, kok diberikan kepada Abu Bakar. Ini kan tuduhan. Padahal Abu Bakar jamin masuk surga. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, banyak dalil-dalil disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Ya, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Silakan kalau seandainya memang ada yang ditanyakan. Pertanyaan pertama, apakah Uwais Al-Qarni masuk sahabat? Tidak. Kenapa? Karena hidup semasa Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW tapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka tidak termasuk sahabat, tidak termasuk sahabat Nabi SAW. Jadi Uwais Al-Qarni ini dia datang dari Yaman, ini dari sukunya, dari daerah Qaran, datang ke Madinah hendak berjumpa Nabi. Tapi ketika dia datang ke Madinah, Nabi SAW tidak sedang berada di Madinah. Kemudian dia pulang, dia balik ke Yaman dalam keadaan atau dengan status belum lagi menyandang status sahabat, dikarenakan tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Uwais Al-Qarni ini dia masuk tabi'in namanya. Tabi'in ini adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat dan beriman, namanya tabi'in. Maka syaratnya tadi Pak, sahabat itu harus semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian meninggal di atas keimanan. Tidak tahu lah, tidak tahu Ustaz, tidak tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya, bolehkah kita makan daging pada ayam? Contoh kita dikasih daging ayam oleh oleh tetangga maupun saudara, yang mana daging yang tersebut hasil dari bedah ayam. Tidak boleh, ya, tidak boleh memakan ayam yang digunakan untuk bedah ayam. Ini bedah ayam ini maksudnya tradisi, ya, orang sakit kemudian bedah ayam, kemudian nampak ronsen kearifan lokal nih. Belum lagi canggih teknologi kedokteran. Nah, orang awak sudah ada dia ronsennya. Ya. Ini syirik. Bagaimana mungkin organ tubuh manusia sama dengan organ tubuh ayam? Tidak masuk akal. Nah, apa namanya, pengobatan itu mesti harus ada sisi ilmiahnya Pak, bisa diterima oleh nalar akal kita. Tapi kalau seandainya tidak bisa diterima oleh akal, mesti ada unsur-unsur kesyirikan, mesti ada unsur kesyirikan. Nah, kalau seandainya ya seperti ini kejadiannya Pak, maka sesembelihan atau ayam ini tidak halal dimakan, tidak halal dimakan. Wallahu taala alam. Ada yang sudah pernah melakukannya Pak? Ayamnya disembelih atau enggak? Ana dengar kabar sebagian atau ayamnya tidak disembelih, langsung dibadah seperti itu saja. Ada yang pernah melakukan? Alun leh, jangan dicoba-coba. Kalau alun pernah melakukan, jangan dicoba. Tapi kalau seandainya Allah, tolong sampaikan ke kami acaranya. Ada yang pernah? Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Anda dengar dari sebagian orang yang pernah melakukan, katanya Bu, ayam itu tidak disembelih, jadi itunya dibalah seperti itu.
Kalau seperti itu tidak halal. Ya, sudah diperuntukkan untuk jin, kemudian caranya juga tidak benar. Wallahu taala a'lam. Bagaimana hukum makan sembelihan untuk mendarahi pondasi rumah? Tidak boleh, kan sudah disampaikan tadi, haram. Kenapa? Karena sembelihan itu diperuntukkan untuk jin yang menunggu tanah itu. Kalau sebagian orang mengatakan enggak, Ustaz, kok hanya sekedar syarai saja. Tanyakan kepada dia, kalau seandainya tidak didarahi anak kata jadi kira-kira oh takwi tinggal situ Ustaz, oh kurang kue rumah beko, oh digaduh tukang beko, atau minta darahnya beko. Itu kan keyakinan itu. Kok tidak didarahi beko tukang bekonan karena balanya. Nah ini keyakinan, ini berbahaya yang seperti ini. Kita katakan tidak boleh memakan daging atau hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah wanita boleh menyembelih hewan untuk dikonsumsi? Boleh. Jangan ayam, Jawi kok talok ada biar lah. Kok li talok. Jadi ini tidak ada larangan dalam syariat kita. Oh padusi sedang mengandung misalnya tidak boleh nabi ayam, atau tidak boleh nyembelih, atau wanita tidak boleh nyembelih ayam, enggak boleh bu, tidak ada larangan ya. Wallahu taala alam. Pengobatan terapi penyaluran energi apakah bertentangan dengan agama Islam? Allah taala alam, gimana bentuknya gitu. Coba tanyakan, masuk akal tak kira-kira pengobatannya? Ini kalau seandainya tidak bisa dinalar oleh akal, kemudian tidak pula ada penelitian medis, maka ini tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Wallahu taala alam. Ustaz, di saat kita terlambat datang ke masjid sholat Jumat pas azan dikumandangkan, apa yang harus kita lakukan? Mendengar azan sampai selesai atau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat? Caranya jangan telat datang. Itu caranya, jangan telat datang. Datang sebelum khatib naik mimbar. Itu jawabannya. Ya. Caranya jangan telat datang. Ini kan kalau kita terlambat. Caranya jangan terlambat supaya tidak muncul pertanyaan ini ya. Tapi kalau seandainya memang terlambat juga Ustaz, datang ke masjid, orang sedang azan, mana dahulu gitu kerajuan, mendengarkan azan atau salat tahiyatul masjid? Ini sudah dibahas oleh para ulama kita Pak. Mendengarkan azan hukumnya sunnah, mendengarkan khatib berkhutbah hukumnya wajib. Salat tahiyatul masjid berarti lebih didahulukan dibandingkan menjawab azan. Kenapa? Karena seseorang boleh dia meninggalkan sesuatu yang sunnah demi sesuatu yang wajib. Faham? Walaupun di sini ranah khilaf para ulama kita, ya ala kulli hal, yang lebih utama sekiranya yang lebih kuat adalah pertama jangan telat, itu dia. Kedua, kalau seandainya telat juga, ketika kita datang ke masjid orang sudah adzan, maka laksanakan salat tahiyatul masjid secepat mungkin. Kalau seandainya kita datang ke masjid orang sedang berkhutbah, maka tetap tahiyatul masjid seringkas mungkin. Bapak dan Ibu, kalau seandainya ditanya salat seringkas mungkin, apa yang dipahami? Salat ya hanya membawa rukun dan wajib saja, sunnahnya ndak. Itu namanya salat ringkas namanya. Contoh, takbiratul ihram, setelah itu al-fatihah. Setelah al-fatihah ruku', bacanya apa? Subhana rabbiyal azim sekali. Bangkit dari ruku', baca rabbighfirli sekali. Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud, baca subhana rabbiyal a'la sekali. Kemudian duduk antara dua sujud,
Rabbighfirli, kemudian sujud, itu namanya salat ringkas. Nah, kalau seandainya keadaannya seperti tadi, maka salat seringkas mungkin, ya. Salat seringkas mungkin. Wallahu taala alam. Itu yang bisa ana jawab. Yang tidak ana jawab berarti ditanyakan ke ustaz yang lain. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.